Program Love Your Child hadir untuk memberikan tips kepada para orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Untuk mengetahui lebih lanjut, jangan lupa subscribe YouTube channel Love Your Child dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi anak-anak yang lebih dekat dengan ayahnya punya kecerdasan lebih dibandingkan anak-anak yang kurang dekat dengan ayahnya. Apalagi kalau ayahnya memang pintar-pintar. Ya mungkin 20 tahun jadi bersama ayah dan ibu di rumah, tapi nggak ada pengaruh positif. Ya kan, sama aja dengan orang di luar sana, sedih banget kan. Kita harus menghargai, toleransi, harus bisa memaafkan orang lain, itu kata-kata ya. Tapi bagaimana sikap dia dengan istrinya? Kalau dia sudah mulai selingkuh, jangan harap anak akan menghormati dia, jangan harap. Iya kan, saya sudah banyak bertemu dengan anak-anak korban perselingkuhan dan lain-lain lah ya seperti itu yang tidak menghargai istri. Itu anak-anaknya juga tidak akan hormat pada ayahnya. Jadi selama masih ada anak di rumah, ayo perbaiki kalau prosesnya masih ada yang kurang sempurna. Jadi hargai istri kita, cintai dia. Kalau ada masalah ya selesaikan segera. Berdua kemana kayak gitu. Saya terus terang saya mau sampaikan bahwa tidak ada pekerjaan yang membedakan antara ayah dan ibu kecuali menyusui dan melahirkan. Ya betul, saya setuju. Iya kan? Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Pemirsa sekalian, tahukah Anda bahwa Komisi Perlindungan Indonesia menemukan ternyata peran ayah hanya 27,9%, sedangkan peran ibu sekitar 36,9%. Kita lihat bahwa angka ini menunjukkan peran ayah sangat sedikit, tidak sampai 28% dibandingkan dengan peran ibu. Lalu bagaimana kita sebagai orang tua memaksimalkan peran ayah dalam mengasuh dan juga mendidik anak? Apa saja manfaat yang didapatkan ketika ayah terjun langsung dalam pendidikan dan mengasuh anak? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Ibu Helena ini pakai pakaian dari mana nih Ibu Helena? Palangkaraya, Papa Palangkaraya. Oh ya, Papa Palangkaraya, betul. Mungkin bisa disapa, siapa tahu pemirsa saat ini menyaksikan dari semoga Palangkaraya. Yang di Palangkaraya bisa ini ya, bisa menerima kehadiran saya menggunakan sedikit kostum dari sana. Wah. Dan kita tahu jalan-jalan ke sana seru banget loh, Pak. Orang Palangkaraya baik-baik, ya ampun. Makanannya enak-enak, luar biasa. Makan di pinggir Sungai Kahayang apa ya kalau nggak salah ya. Ikannya luar biasa. Sampai jumpa lagi ya Palangkaraya, kita ketemu lagi ya. Kita akan membahas juga memaksimalkan peran pengasuhan bagus ayah. Loh. Tadi data yang Eva punya ya dari KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia ya, bahwa peran ayah ternyata masih sangat minim nih di kebanyakan keluarga Indonesia. Memang nggak semua sih, ada juga ya keluarga yang sudah kerjasamanya sudah sangat baik ya antara ayah dan ibu. Tapi ya ini fakta membuktikan dari data yang kita punya nggak nyampe 28% ya Pak. Hanya 27,9%, sedangkan ibu 36,9%. Itu jauh sekali. Padahal Eva tahu nggak sih, dari hasil penelitian dari sebuah lembaga penelitian di Asia, bahwa ada 7 kelebihan dari anak yang mendapatkan kedekatan pada ayahnya, mendapat pola pendidikan yang lengkap antara ayah dan ibu, dan dia punya hubungan yang harmonis dengan ayah. Wah, 7 apa aja itu Bu? Kita sebutin satu-satu. Nih, saya takut saya salah nih, takutnya salah terlewat gitu ya. Yang paling pertama adalah lebih cerdas. Oh ya? Oh iya dong, karena kan ayah itu kan sama ibu kelebihannya adalah logis. Iya kan? Betul. Nah, jadi kalau logis otomatis kecerdasannya bisa dibilang lah lebih unggul ya kan. Jadi mungkin kalau anak bertanya pada ibu, ibunya masih masih menjawab dengan ya mungkin pendekatan-pendekatan yang sedikit emosional kalau anaknya nggak paham. Tapi kalau ayah masih lebih logis.
ya kan? Dan jadi wajar kalau anak-anak yang ditemukan dalam survei ini ternyata justru lebih cerdas. Jadi anak-anak yang lebih dekat dengan ayahnya punya kecerdasan lebih dibandingkan anak-anak yang kurang dekat dengan ayahnya. Apalagi kalau ayahnya memang pintar-pintar, ya. Luar biasa. Kemudian lebih percaya diri. Ya kan ayah kan figur pelindung keluarga. Ya. Jadi kalau dia dekat dengan ayah, dia merasa aman. Sosok kepala dalam keluarga, betul. kan? Jadi dia merasa lebih aman. Kemudian emosinya lebih stabil. Ya kan, jadi kalau ayah bisa dekat dengan anak berarti dia sudah bisa mengendalikan emosinya kan. Otomatis anak juga belajar. Oh, ketika ayah ditanyain terus nggak marah, berarti saya juga harus bisa seperti itu ya. Ketika dia bisa dekat sama anaknya, berarti dia bisa toleransi dengan anaknya kan, dengan sikapnya yang namanya anak-anak kecil ya kan. Nah, sikap dari orang tua yang bisa toleransi seperti itu membuat anak menjadi lebih stabil emosinya. Tuh, udah 3 kan, Pak? Yang keempat, nggak mudah terkena narkoba dan miras. Aduh, ini luar biasa sekali ya. Ditemukan bahwa anak-anak yang mudah dipengaruhi oleh teman untuk minum minuman keras dan juga narkoba, ternyata hubungannya nggak harmonis dengan ayah. Jadi, nih bagi orang tua yang masih dikaruniakan Tuhan anak-anak tinggal di rumah, terutama ayah, ayo dekat dengan anak-anak, ya kan? Betul. Kemudian, nah ini lagi, mudah menyesuaikan diri. Seneng kan? Kalau punya anak mudah menyesuaikan diri kan? Mau dia di mana saja, dia bisa bergaul dengan siapa saja. Kita bawa ke tempat orang-orang yang kurang mampu, dia akan bisa enjoy. Betul. Masuk ke keluarga yang menengah bisa enjoy. Masuk ke kalangan atas bisa enjoy. Kan kita nyaman ya? Jadi kalau seperti itu, tentu saja ini akan membuat dia lebih mudah untuk bisa menjadi sumber pengaruh. Ya kan, bukan terpengaruh. Dia gitu. yang memengaruhi ketika dengan yang baik ya. Ketika temannya ngajarin mungkin, yuk kita minuman keras, dia akan bisa jadi pengaruh karena dia sudah punya kokoh kemampuan untuk mengendalikan emosinya dan juga kemampuan untuk menyesuaikan diri secara wajar dan mampu menghargai diri sendiri. Dan terakhir, dia tahu cara memperlakukan lawan jenis. Wah, saya yakin itu kalau dia punya hubungan yang bagus dengan ayahnya, apalagi dia lawan jenis, misal anaknya perempuan gitu kan, pasti hubungannya dia juga ke depannya akan lebih baik ya. Anak laki-laki. Jadi anak laki-laki yang dekat dengan ayahnya, dia akan lebih mudah untuk bisa menghargai mamanya. Iya, betul. Iya kan? Karena ayah yang dekat dengan anak, itu kan anak lebih susah untuk didekati dibandingkan yang seumuran kan dengan ibunya. Berarti kalau ketika dia bisa dekat dengan anaknya, dia juga bisa dekat dengan mamanya. Itu yang menjadi satu sumber belajar dari si anak laki-laki ini. Oh, gini toh cara memperlakukan mama atau istri saya kelak gitu kan. Iya, betul. Atau lawan jenis ketika dia di tempat di mana berada. Betul. Jadi ada 7 kelebihan yang bisa didapat oleh anak-anak yang dekat dengan ayahnya. Dan 7 ini adalah satu hal unggul yang biasa kita temukan juga di kehidupan kita. Makanya Ibu Helena, kita tahu sekarang kalau dulu mungkin orang ngomong motherhood gitu kan ya. Sekarang lebih banyak ke parenting. Parent artinya kedua orang tua, bukan hanya peran ibu saja, tapi peran ayah juga penting. Kita akan, Ibu Helena, kalau begitu orang tua ayah kan suka memiliki lah salah satu alasan, saya kan juga sibuk Ibu Helena, gimana saya mau memaksimalkan peran saya sebagai seorang ayah yang terlibat dalam pengasuhan. Iya, jadi kan Ibu Ellen White itu mengatakan bahwa sebetulnya ada 3 jenis maksud saya peran dari orang dewasa di rumah, yaitu peran mama, ya kan, jadi motherhood, fatherhood, dan juga parenthood. Jadi 3-tiganya nih harus jalan gitu. Nah, soal proporsinya berapa persen sebetulnya itu tergantung dari komitmen dari kedua belah pihak. Sekarang saya berharap Bapak Ibu punya mimpi lah. Kira-kira mereka berdua ini sebenarnya pingin anaknya menjadi seperti apa di akhir nanti. Ketika kita akan berpisah, dia akan menikah. Mau jadi apa nih kira-kira sosok yang akan kita kejar? Ya kan harus ada dong. Itu akan menjadi seperti jangkar kita. Jadi kalau kita ingin supaya anak kita menjadi anak yang bisa menjadi berkat bagi sesama, oke, kita harus persiapkan ini cara dia untuk memperlakukan orang lain, cara dia untuk bisa survive. Kan itu kan harus disiapkan. Iya. Jadi kayak seperti orang yang sedang membuat kurikulum ya. Nih saya mau buka kursus
targetnya adalah dia bisa menjahit pakaian yang paling susah misalnya ya kan, pakaian pesta misalnya gitu. Apa yang pakai brokat dan sebagainya. Berarti kurikulumnya gimana? Dia harus disiapkan bagaimana dia mengenali jenis kain. Nah, kita justru seperti itu. Jadi ayah dan ibu ingat menurut Alkitab dan juga tulisan Ellen White yang saya pikir adalah salah satu guru ya dalam dunia pendidikan ya. Mungkin saatnya mama di depan, ayahnya sedang di rumah, mamanya juga mungkin tugasnya yang lain. Seperti itu. Jadi perlu diskusikan itu. Kapan papa harus maju? Kapan mama harus maju? Kapan harus berdua sama-sama maju bersama dengan anak-anak? Dan kita masih akan membahasnya Ibu Helena. Kalau gitu bagaimana memaksimalkan peran dalam pengasuhan anak? Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas memaksimalkan peran ayah dalam pengasuhan. Kita kembali tadi sedikit mengulas, berarti menurut tulisan dari Ibu Ellen White, ya kan? Dan juga firman Tuhan atau Alkitab, dikatakan tadi, saya mau sedikit ralat perkataan saya berarti, motherhood, fatherhood dan juga parenthood ini tiga-tiganya harus berjalan barengan. Dan kapan harus tahu nih maksimal kapan ibu maju, kapan ayah maju, kapan bersama-sama. Jadi nggak boleh jomplang hanya salah satu, bukan gitu ya Ibu Helena ya. Nah kalau begitu jadi pertanyaannya. Kurang sempurna. Kita kan punya tujuan tadi yang seperti Ibu Helena bilang. Setiap orang tua pasti punya tujuan yang baik bagi anak. Kalau begitu, apa yang perlu ayah persiapkan? Ada kita fokusnya ke ayah. Ketika dia mengasuh anak dalam tugasnya sebagai seorang pendidik, pastikan dia juga mendidik anak-anaknya, mengasuh anak juga, supaya anak-anak kita ini bisa tercapailah tujuannya, dan ayahnya ini juga siap. Iya, dan nggak sia-sia masa-masa berada di rumah gitu loh. Betul sekali. Karena kan rumah tuh sekolah terbaik harusnya. Betul. Gitu. Jangan sampai 17, 18 atau ya mungkin 20 tahun jadi bersama ayah dan ibu di rumah, tapi nggak ada pengaruh positif. Ya kan, sama aja dengan orang di luar sana. Sedih banget kan, Pak. Iya. Sedih banget ya kan. Ya kok sama-sama sudah diberikan kepercayaan oleh Tuhan seorang atau dua orang atau lebih dari dua orang anak di rumah itu, tapi ayah dan ibu abai atau mungkin tidak siap untuk menjadi ayah dan ibu yang seharusnya, kan jadi sia-sia. Ya kan, padahal Tuhan kasih kepercayaan, dia akan tanya loh. Iya, Suatu saat nanti, ayo kemana yang aku titipin? Udah ya kan? Diapain aja nih, maksudnya apa udah yang sudah kalian lakukan? Pendidikan apa yang sudah kalian berikan pada anak yang sudah saya berikan pada kamu? Nggak semua orang mendapatkan privilege yang luar biasa memiliki seorang anak kan? Nah itu, jadi bagi seorang ayah, apalagi ayah ini kan sebagai imam dalam keluarga. Saya pikir banyak dari berbagai agama juga mengakui bahwa ayah itu adalah pemimpin, ya kan? Ayah itu adalah pemimpin untuk menjaga, mengawal iman, kepercayaan dari anak-anaknya di rumah, bahkan istrinya di rumah, kan begitu ya. Nah, jadi memang yang pertama karena dia adalah seorang imam, ya dia harus punya hubungan yang manis nih dengan Tuhan gitu. Ya kan? Yang vertikal dulu dengan Tuhan, hubungannya harus manis, harus yang paling tekun berdoa mestinya, yang paling punya komunikasi yang erat dengan Tuhan, sehingga dia bisa mendapatkan inspirasi, kebijaksanaan dan akal budi yang mumpuni untuk bisa memimpin keluarga ini. Ibaratnya kalau di dalam satu pasukan gitu, dia kepalanya dia harus punya hubungan yang lebih baik lagi sama kepalanya ya, di atas komandan utamanya. Gimana dia mau kasih instruksi itu dia, kalau ya dia kan? nggak punya hubungan baik. Jadi dia harus punya komunikasi yang erat dengan markas besar tempat dia diutus gitu kan. Nah yang kedua, dia punya hubungan yang harus nggak bisa ditawar-tawar, harus harmonis dengan pasangannya. Ini yang penting ya. Dan mungkin tanpa disadari, mungkin orang menganggapnya apa hubungannya Ibu Helena dengan pasangan dan anak-anak. Ketika dia menghargai istrinya, ketika dia hormat sama istrinya dan mesra lah dengan istrinya, itu kan pelajaran buat anak-anak. Ya kan? Gerak tubuh ayah itu sebetulnya sangat direkam oleh anak-anak. Lebih dari kata-kata dia. Oke, dia bisa ngomong kita harus hormat sama orang lain ya, kita harus menghargai, toleransi, harus bisa memaafkan orang lain. Itu kata-kata ya. Tapi bagaimana sikap dia dengan istrinya? Ya kan, ketika istrinya mungkin kurang bersih, membersihkan rumah, wah
caci makinya luar biasa. Itu yang omongan dia, yang kemarin nasihat segala macam itu nol besar. Anaknya pasti Akan tergeser ngomong, karena bohong itu bohong. iya, karena apa yang dia lihat melalui sikap si ayah itu yang paling powerful untuk diingat oleh anak-anak ini, gitu kan. Jadi hubungan yang pertama memang ini nggak boleh tawar-tawar dengan Tuhan, dia harus lebih tekun berdoa, lebih tekun untuk mendengarkan suara Tuhan, dan ya lebih tekun beribadah lah. Dan yang kedua, harusnya dia punya hubungan yang harmonis. Kalau dia sudah mulai selingkuh, jangan harap anak akan menghormati dia, jangan harap. Iya kan, saya sudah banyak bertemu dengan anak-anak korban perselingkuhan dan lain-lain lah ya seperti itu yang tidak menghargai istri. Itu anak-anaknya juga tidak akan hormat pada ayahnya. Mungkin hormat pada saat dia masih bergantung di rumah. Begitu sudah keluar, oh enggak, hilang itu semua. Karena apa? Dia punya satu dendam yang mungkin selama ini tersimpan saja, nggak berani dikeluarin karena masih bergantung secara ekonomi. Betul. Begitu sudah lepas, emang kamu siapa gitu kan? Loh kamu kalau nggak gara-gara papa, kamu nggak sekolah. Loh yang suruh papa sekolahin saya siapa? Bisa gitu loh. Ya memang itu durhaka sekali ya. Tapi yang saya maksud adalah itu kan adalah produk dari hasil proses yang dia temui, dia rasakan selama dia tinggal bersama ayahnya. Jadi selama masih ada anak di rumah, ayo perbaiki kalau prosesnya masih ada yang kurang sempurna. Jadi hargai istri kita, cintai dia. Kalau ada masalah ya selesaikan segera. Berdua kemana kayak gitu, ya kan, pergi dulu lah kemana gitu, ke jalan-jalan dulu lah gitu supaya selesai sehingga di depan anak-anak mereka bisa melihat bahwa ayahnya begitu mencintai ibunya dan menerima mamanya apa adanya gitu loh. Walaupun tadinya langsing, tiba-tiba jadi lebih seperti saya gitu kan, berisi ya, tetap diterima gitu. Dan yang ketiga, tentu saja ayah harus ingat bahwa anak-anak ini tidak sama sikapnya di setiap usia. Ketika anak ini masih bayi, ya itu kan nggak bisa kita samakan dengan anak-anak yang udah remaja, bisa dikasih tahu gitu kan. Ya diam, weh gitu. Ya, bisa. Nggak bisa gitu dong. Dipaksakan dengan alasan supaya disiplin. Yang bener aja sih. Ya kan itu proses sedang berjalan. Jadi ayah yang baik harus belajar tentang perkembangan anak-anak dan apa kira-kira yang dibutuhkan oleh seorang anak dari ayahnya. Ya kan, penerimaan. Penerimaan tuh bukan berarti saya menerima kamu gitu ya. Tapi ketika kita peluk anak kita pada saat dia menangis, lalu kita ajak ngobrol, kenapa nak? Kayak gitu kan. Nah itu kan penerimaan, itu dibutuhkan oleh seorang anak dari seorang ayah. Dan ketika dia sudah mulai meningkat besar jadi anak-anak balita, nah itu perlu bimbingan gimana caranya bersikap pada teman. Jadi sikapnya dari orang tua perannya beda-beda nih. Pada saat dia bayi, sikap ayah harus seperti apa. Pada saat anak sudah mulai toddler atau mulai balita, apalagi sikapnya beda-beda gitu kan. Nah ketika sudah remaja, nah itu dia. Makanya saya bilang tadi, ayah perlu belajar juga. Ya, betul. Belajar baca begitu banyak sumber, apalagi dari Alkitab. Ya, kitab suci ya, itu banyak sekali pelajaran tentang bagaimana sikap seorang ayah yang dibutuhkan untuk menjadikan anak-anak menjadi sosok yang memberkati banyak orang. Wah, ini pelajaran bagus, baru 3 ini ya. Tapi kita udah dapat banyak masukan, apalagi bagi para ayah. Ibu Hana, kita masih akan membahasnya, bagaimana memaksimalkan peran ayah dalam pengasuhan. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas memaksimalkan peran ayah dalam pengasuhan. Bu Hana tadi luar biasa di segmen sebelumnya, tips ya, kalau kita bilang tips bagaimana peran ayah ini bisa maksimal membantu dalam pola pengasuhan. Apa yang harus dia siapkan? Apa yang si ayah ini perlu siapkan. Betul. Karena kan jangan sampai dia sendiri nggak siap nih untuk menjadi peran, menjalankan peran ayah. Nah, ada satu kasus yang pernah saya temui. Buat beberapa orang mungkin ya, beberapa orang di luar sana, ayah ini kan kepala seperti tadi kita sudah katakan, imam dalam rumah, imam dalam keluarga, kepala. Benar. Karena dia merasa dirinya adalah kepala, jadi dia merasa ya bukan saya dong yang mengatur atau mengurus di rumah atau terjun dalam pengasuhan anak. Dan dampaknya adalah bisa dilihat ketika dia udah nggak ada, ya anak-anaknya jadi menganggap remeh di rumah itu sendiri, bahkan menganggap remeh mamanya, karena dia merasa
Dia sebagai suami tidak perlu bantu istrinya dan segala Mhm. macam. Nah, bagaimana Ibu Helena dengan hal tersebut? Apa yang harus dilakukan sih oleh peran ayah ini? Apakah mentang-mentang dia kepala, dia seperti itu atau bagaimana? Mau melihat dari sisi apapun salah kalau menurut saya. Iya, sisi apa Ya, coba? Dia dari Alkitab. Ayo, di ayat mana yang mengatakan seperti itu? betul. Kita bisa melihat bagaimana Bapak Zakaria dan juga Ibu Elizabeth, mereka bekerja sama membesarkan Yohanes Pembaptis, Ya. ya kan? Kemudian juga Bapak Yusuf dan juga Ibu Maria bersama-sama loh. Bahkan mungkin melahirkan mereka berdua ya, ya kan? Bersama-sama mengatasi masalah yang ada ketika melahirkan dan juga merawat bayi Tuhan Yesus kan begitu kan. Kemudian juga Manoah dan istrinya dan wah banyak lagi contoh-contoh dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa kerjasama itu akan menghasilkan sosok pribadi yang luar biasa. Ya kan, kalau papa dan mama bekerja sama. Dan saya terus terang saya mau sampaikan bahwa tidak ada pekerjaan yang membedakan antara ayah dan ibu kecuali menyusui dan melahirkan. Ya betul, saya setuju. Iya kan, karena Ya. kan memasak masa iya sih ayah nggak bisa masak. Betul. Nyuci serius, ayah nggak bisa nyuci serius. Are you sure? Masa sih ayah nggak bisa masak? Ah, nggak bisa nyuci, ya bener aja. Segitu doang nih. Ya jadi kalau saya sangat bangga melihat bapak ibu yang bisa mengerjakan semuanya bersama-sama. Ya. Bahkan bersama anak-anaknya. Jadi ketika akhirnya anak itu tumbuh besar, anak akan melihat bahwa I can do everything dengan pertolongan Tuhan, gitu kan? Saya akan bisa lakukan banyak hal. Makin banyak yang bisa dikerjakan oleh seseorang, kan makin mudah dia untuk bisa adaptasi dimanapun dia berada, kan? Bayangkan kalau anak yang laki-laki kita didik bersama ayah, bagaimana mencuci. Ketika dia mungkin sekolah di luar negeri, dia nggak usah pusing harus nyuci karena udah dilatih. Papaku juga nyuci baju kok, gitu kan. Papaku juga masak kok. Jadi tidak ada yang namanya gengsi, memelihara harga diri yang nggak jelas seperti itu. Karena yang namanya berharga itu bukannya memilih-milih pekerjaan. Yang berharga itu adalah ketika kita bisa diandalkan. Betul. Ya kalau semua harus dikerjakan oleh mama, wow, betapa lemahnya kita sebagai ayah, kan gitu ya. Dan ketika kita menghargai istri kita, membantu dia, itu sebetulnya pelajaran buat anak-anak perempuan dan juga anak-anak laki-laki. Betapa kita perlu saling menghargai. Ya kan, ketika dia melihat, oh papa menghargai mama, oke kita juga saling menghargai ya, gitu kan. Ya kan, laki-laki perempuan saling menghargai gitu. Dan nanti di kemudian hari, mama akan tetap dihargai. Walaupun papa sudah nggak ada, ya kan? Mungkin sih penanggung jawab dalam keluarga itu adalah papa sebagai sumber uang, ya kan? Tapi ketika nostalgia atau kenangan selama papa hidup, dia selalu menekankan kepada anak-anaknya, hormati mamamu. Karena di Alkitab dikatakan hormati orang tuamu, bukan hanya papamu ya nak, gitu kan misalnya. Jadi teringat di kepala mereka bahwa saya harus menghormati mama dan papa. Even mama tidak menghasilkan uang, tapi mama punya peran besar loh untuk melahirkan saya, menyusui saya. Dan itu diucapkan berulang-ulang oleh si ayah. Jadi ketika anak menghargai mama, jangan iri gitu. Karena apa? Kita kan satu tim ya, satu style, satu pasang ya kan, itu dia. Jadi saya kagum ketika ada seorang ibu yang bisa bilang gini, kalau kamu tidak hormat sama papa, walaupun kamu sayang sama mama, mama sedih. Kenapa? Tapi kan papa kan suka marah-marah, mah. Itu suami saya. Karena dialah kamu ada, gitu kan. Kalau nggak ada dia, kita nggak bisa makan loh, nak. Dia sudah kerja keras. Tapi papa marah, kita doakan supaya papa bisa lebih sabar. Begitu. Jadi si mama ini bukan cari masa gitu kan. Ya kamu sama mama aja ya. Kita sekomplotan ya. Gitu. Sekomplotan ya. Ayo kita serang papa yuk. Kalau dia coba-coba lihat-lihat cewek lain, kita marahin dia gitu. Jangan begitu kali, ya kan? Kalau papa berbuat salah, ya kita ajak berdoa gitu. Papa ingat, jangan lupa papa imam loh dalam keluarga ini. Saya menghormati papa, jangan sampai saya jadi
kehilangan rasa hormat sama papa loh. Papa please, boleh lihat cewek cantik. Memang itu perlu dilihat. Tapi tolong jangan beralih ya Pak. Gitu aja Bu. Ya. Jadi nggak usah ribut-ribut gitu. Sehingga apa? Si papa akan merasa bahwa mama ini menghargai saya, even saya berbuat salah ya. Gitu. Jadi jangan mentang-mentang papa bersalah, kita anggap kayaknya udah ada kekeliruan. Wah langsung dipamerin kesalahan papanya ke semua orang. Suami saya pernah begini loh. Jangan dong gitu Dan loh. itu akan dilihat dan dicontoh oleh anak-anak kita. Ya kan, harusnya kan namanya kasih itu menutupi segala sesuatu. Ya kalau suami sudah pernah berbuat salah, maafkan dia dan rangkul dia, doakan dia bersama anak-anak. Kalau anak-anak sudah tahu, bagus. Artinya kita nggak perlu menjelaskan lagi. Ayo kita doakan. Semua orang bisa salah nak, semua orang bisa keliru, semua orang bisa melanggar. Tapi inilah keluarga, harus sama-sama saling merangkul, sama-sama saling menobatkan ya nak. Gitu. Papa pun bisa salah karena papa adalah manusia. Mama juga bisa seperti itu. Jadi tidak ada kesombongan. Saya sebagai mama nggak pernah salah. Papa ini yang salah terus, enggak gitu. Papa juga gitu. Saya nih papa, mama yang salah terus, enggak gitu. Semua merasa bahwa kita adalah sama di mata Tuhan, sama-sama bisa berbuat salah dan sama-sama saling membutuhkan. Dan papa harusnya jadi leader di sini. Nah, terakhir Ibu Helena mungkin boleh kasih kesimpulan sedikit bagi para pemirsa. Satu hal yang perlu ditekankan bahwa papa memang di mana-mana biasanya emosinya lebih mudah kepancing ya. Tapi Alkitab mengatakan bahwa hai ayah, kasihilah istrimu dan juga jangan membuat anak-anakmu menjadi marah. Jangan membangkitkan amarah pada anak-anakmu. Jadi peliharalah hubungan yang harmonis dengan Tuhan, dengan pasangan kita dan akhirnya dengan anak-anak yang ada di rumah kita. Sehingga Bapa akan menjadi Bapa yang baik yang selalu menjadi kenangan yang indah buat semua anak-anak. Amin. Terima kasih banyak Ibu Helena. Sama-sama. Dan terima kasih banyak bagi para pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Jangan lupa untuk terus mencintai, mengasihi, dan mendidik anak-anak Anda menjadikan generasi yang lebih baik karena anak-anak adalah tunas bangsa. Sampai jumpa, Tuhan memberkati dan Shalom.